Selain seni batik Indonesia juga memiliki banyak sekali keberagaman, mulai dari perbedaan budaya, ras, agama, dan suku bangsa. Mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat besar, oleh karena itu, pemerintah mengupayakan untuk mewujudkan adanya integrasi nasional. Integrasi nasional itu apa ya? Integrasi nasional adalah bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Realitanya, integrasi nasional dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu yang pertama, aspek politik, integrasi politik. Yang kedua, aspek ekonomi, integrasi ekonomi, yaitu saling ketergantungan ekonomi antar daerah yang bekerja sama secara sinergis. Yang ketiga, aspek sosial budaya, integrasi sosial budaya. Dasar pemikiran dari integrasi nasional adalah bahwa negara dibentuk bukan dengan tujuan untuk menjamin kepentingan individu maupun golongan, tetapi untuk menjamin kepentingan masyarakat secara keseluruhan sebagai sebuah persatuan. Karena negara pada hakikatnya adalah masyarakat yang integral. Konsep integrasi nasional secara vertikal mencakup bagaimana mempersatukan rakyat dengan pemerintah yang hubungan terintegral secara vertikal. Konsep ini juga mencakup bagaimana menyatukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Integrasi nasional secara horizontal mencakup bagaimana menyatukan rakyat Indonesia yang tingkat kemajemukannya cukup tinggi. Bagaimana membangun identitas kebangsaan yang sama meskipun masyarakat memiliki jati diri, golongan agama, etnis, dan lain-lain yang berbeda. Faktor pembentuk integrasi nasional yang pertama, adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Yang kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia, seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Yang keempat, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Berikut faktor-faktor yang menjadi penghambat integrasi sosial antara lain adalah minimnya ilmu pengetahuan tentang perbedaan antar kelompok. Yang kedua, tidak bersifat terbuka dengan kelompok yang mempunyai golongan yang berbeda, di mana bisa dipahami sebagai sifat yang tidak terbuka dan tidak mau berinteraksi dengan kelompok lain. Mempunyai sifat yang tidak saling menghormati satu sama lain, kurangnya sikap saling untuk menghormati satu sama lain bisa menjadi faktor penghambat terhadap integrasi sosial, di mana bertentangan dengan pengertian integrasi sosial yang seharusnya melakukan hubungan interaksi tanpa adanya membeda-bedakan.